Shalom HCC Family, selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini mari kita mau menyembah Tuhan. Kita mau meninggikan nama Tuhan, sebab hanya Dialah yang layak disembah. So pada pagi hari ini saya akan membacakan satu ayat buat kita semua yang terdapat dalam Mazmur 102 ayat yang ke-15. Maka bangsa-bangsa menjadi takut akan nama Tuhan, dan semua raja bumi akan kemuliaan-Mu. Amin. Untuk firman Tuhan, mari pada pagi hari ini siapkan hati saudara untuk menyembah Tuhan. Katakan terima kasih kepada Tuhan, bersyukur pada hari ini. Yes, terima kasih Tuhan. Terima kasih bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Oh Yesus, ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit,
langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kami tinggikan Engkau, tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan. Kesetiaan-Mu, kesetiaan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Bersyukur kami semua, saya dan Bapak Ibu Saudara, dapat masih mengalami penyertaan Tuhan, serta kedaulatan Tuhan masih nyata dalam kehidupan kita. Dan saya mengingatkan kembali buat Bapak Ibu Saudara bahwa Bible Journey hari ini, bacaan kita adalah Imamat yang kelima, Imamat keenam, dan Imamat yang ketujuh. Jadi pastikan kita membaca firman Tuhan, karena di dalam firman Tuhan terdapat kekuatan dan kehidupan yang melebihi segala sesuatunya yang ada di dunia ini. Dan saya mau share dengan judul Keep on Fire. Nah, dalam setiap aspek kehidupan kita, memasuki era teknologi yang jauh lebih baik, dan setiap kita pasti menggunakan sebuah gadget. Ada handphone, ada iPad, ada tablet, ada laptop, ada segala sesuatu hal yang seharusnya kita recharge kembali agar mendapatkan daya atau baterai yang penuh. Karena saya tahu setiap kita, kalau handphonenya udah baterai barnya itu sudah merah, pasti kita buru-buru cari charger dan kita harus ngecas lagi supaya handphone kita tidak mati. Sama halnya dalam kerohanian kita, sama halnya dalam kehidupan kita, sama halnya dalam spiritually life kita. Kita tidak boleh membiarkan baterai spiritual kita menuju ke warna yang merah. Kalau bisa kita recharge terus setiap hari. Dengan apa? Dengan membaca firman Tuhan. Dengan apa? Dengan bersekutu. Kita ada home cell di sini. Kita boleh join ke komunitas home cell yang ada. Buat Bapak Ibu Saudara yang belum join home cell, mari join home cell. Karena di dalam home cell kita dapat merecharge satu sama lain. Nah, hari ini saya akan membacakan di kitab Imamat yang ke-8, yang ke-6 ayat 12 sampai 13.
Imamat 6 ayat 12 sampai 13 berbunyi demikian. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Janganlah dibiarkan padam. Nah, Tuhan Allah memberi petunjuk yang sangat rinci tentang mempersembahkan korban kepadanya. Berbeda dengan banyak perumpamaan yang kita baca di dalam Alkitab, tapi bacaan hari ini berisi instruksi kepada imam, yaitu Harun dan anak-anaknya. Maka saya dan saudara adalah anak-anak Tuhan. Nah, untuk pengaturan korban bakaran, para imam diingatkan untuk menjaga supaya api di atas mezbah tetap menyala. Jadi saya mengingatkan bagi setiap kita, api di dalam kehidupan kita, spiritual fire di dalam kehidupan kita, kerohanian kita, jangan dibiarkan padam. Ini sama halnya perumpamaan yang akan saya ceritakan adalah ketika kita mencoba membakar ikan, membakar ayam di tempat bakaran atau membakar sate mungkin. Kita perlu menyalakan bara apinya sehingga ketika ayam, minyak atau apapun yang kita bakar pada saat itu akan mengeluarkan minyak, dan minyaknya itu akan mengeluarkan harum yang sedap, sehingga yang dikeluarkan adalah api yang terus menyala ketika kita menjaganya untuk terus kita kipas agar tetap menyala, sehingga minyak yang dikeluarkan dari ikan, entah ayam atau apapun yang kita bakar pada saat itu mengeluarkan harum atau bau yang sangat sedap untuk kita hirup. Tapi bagaimana ketika selesai kita membakar makanan tersebut, apinya kita padamkan. Yang ada hanya ada debu yang akan berterbangan dari bara yang mati dan asap yang sangat tidak sedap yang mengganggu pernafasan kita. Saya mengilustrasikannya sedemikian karena beberapa dari kita melakukannya, bahkan melihatnya setiap hari. Nah, Tuhan mau setiap kita dalam mempersembahkan kehidupan kita, jangan sampai kita mempersembahkan korban yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, bahkan tidak menyala sedikit pun. Dalam pengaturan tentang korban sajian, kita melihat bahwa Tuhan Allah sangat memperhatikan para pelayannya. Kita adalah para pelayan Tuhan yang harus selalu menyalakan api mezbah kita. Tuhan memerintahkan bahwa sisa selebihnya dari korban sajian yang telah dikhususkan untuk Tuhan merupakan bagian untuk Harun dan anak-anaknya. Namun jika imam-imam itu sendiri yang mempersembahkan korban sajian kepada Tuhan, seluruh korban sajian itu harus dibakar untuk Tuhan menjadi bau yang menyenangkan. Melalui pengaturan persembahan korban, kita melihat bahwa Tuhan Allah sangat mempedulikan umatnya, mempedulikan saya dan saudara. Dia ingin agar setiap kita mengenal Dia sebagai Allah yang berinisiatif membawa kita semua untuk memiliki hubungan yang benar kepada Dia. Karena dengan demikian, dengan kita mempersiapkan korban syukur kita mempersiapkan mezbah, kita membiarkan api dalam spiritual kerohanian kita terus menyala, maka demikian
kita akan terus di-recharge yang baik. Kita akan dikuatkan. Dengan demikian, kuasa Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Tidak mudah untuk terus membiarkan api mezbah dalam kehidupan kita terus menyala, tidak padam, bahkan sampai mati. Itu tidak mudah. Tapi dengan kita membaca firman Tuhan, mendekatkan diri pada Tuhan, dan kita patut berdoa, menyembah Tuhan. Kita perlu higayon dengan Tuhan. Kita perlu berhenti sejenak. Kita perlu selah dalam setiap kesibukan, bahkan segala aspek yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan demikian kita memiliki waktu yang terbaik. Dengan demikian kita dapat menyalakan api mezbah korban kita bagi Tuhan di dalam spiritualitas kehidupan kita. Memang tidak mudah, tapi ingat, kita perlu Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam segala aspek kita perlu Tuhan. Melalui karya Tuhan Yesus di atas kayu salib, seluruh persembahan korban sudah digenapi. Biarlah kayu salib yang sudah menyelesaikannya menyadarkan kita bahwa kita perlu terus menyalakan api mezbah dalam kehidupan kita. Keep on fire. Apapun kehidupan, pergumulan saudara, keluh kesah saudara, dan permasalahan saudara, biarlah saudara menceritakannya kepada Tuhan terlebih dahulu, dan maka Tuhan akan memberikan kelegaan bagi Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa, biarlah imamat 5, 6, dan 7 hari ini sungguh menguatkan Bapak Ibu Saudara, dan mari terus jaga api mezbah Bapak Ibu Saudara di dalam kerohanian kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa besok. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.